Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tema yang sedang kita bahas adalah korelasi antara iman dan keberanian. Apakah setiap ada keberanian itu pasti ada iman? Apakah setiap keberanian itu pasti ada iman? Belum tentu. Apakah setiap orang yang beriman ada keberanian? Apakah setiap orang yang di dalam hatinya ada iman yang kokoh, yang hebat, yang membara, ada keberanian? Nah, coba nanti kita akan bikin jembatan, ya. Anda berani enggak menyeberangi jembatan itu, ya? Ya. Besarnya cuma 5 cm kita. Kalau memang Anda kuat iman, jembatan iya atau engke tiditu sampai ke sini. Atau kalau di sini mah kan bahaya di danau nya. Jadi ameh maut nate ti kerelep. Apakah setiap orang yang imannya kokoh dia punya keberanian? Tuh, robah Anda mah. Nah, jadi berani itu ada yang kaitannya dengan keberanian dalam kebenaran, ada keberanian yang sifatnya manusiawi, ya. Boro-boro teman-teman Ustadz Ihsan ge nggak akan berani. Ia ditambang kaditu kadia, ya. Suruh jalan. Ustadz Ihsan jalan, nggak berani, lemah iman kamu. Nah. Ternyata Pak Engkon mah Nah, jadi ada kaitan keberanian yang sifatnya duniawi. Nah, itu mah tidak ada kaitan jeung keimanan. Ya. Contoh, orang berani misalnya naik pohon kelapa. Ya. Ya. Ada orang yang berani naik pohon kelapa, ya. Kieu we gini cuma. Hai. Apakah itu kuat iman? Belum tentu. Itu mah keberanian yang sifatnya manusiawi. Ya, gitu. Jadi ketika iman kita membara, ketika iman kita hebat, kita akan punya keberanian mempertahankan dan mengamalkan prinsip kebenaran. Nah, itu yang dimaksud berani di situ. Jadi keberanian yang dimaksud adalah melaksanakan, mempertahankan prinsip-prinsip kebenaran. Bukan kaitannya dengan keberanian-keberanian yang bersifat manusiawi. Ada orang yang orangnya tinggi gede, kayak Arnold Schwarzenegger. Waduh. Begitu aya ucing, kebayang tuh. Ucingnya teh kieu, gitu. Apakah dia lemah iman? Padahal dia tuh muazin. Ya. Dan dia tuh hafid. Dia hafid. Badannya gede kayak aderai, ya. Ku ucing sieun. Ucing nate anakna jerit-jeritan. Berarti dia lemah iman. Katanya orang beriman tuh berani. Berani kaitannya dengan masalah prinsip kebenaran. Nah, itu yang kita ceritakan kemarin. Ada Ashabul Ukhdud, ada 20.000 orang yang dibakar hidup-hidup, satu persatu dilempar, tapi tidak gentar. Ketika temannya udah masuk, dilempar, tetap dia mengatakan, Tuhan saya Allah, lempar. Tuhan saya Allah, lempar. Itu keberanian yang kaitannya dengan prinsip. Ya. Sumayyah oleh Abu Jahal, sampai Abu Jahal kesel karena Sumayyah dan Yasir ini enggak murtad-murtad, dua-duanya dibunuh. Ya, Nabi cuma mengatakan, sabar keluarga Ammar, bagianmu surga. Itu saja udah membuat dia berani. Ya, gitu. Bilal, ya, disiksa oleh Umayyah. Dia tetap aja bertahan. Dia bilang Allah ahad, ahad, ahad.
Hanya memang Bilal tidak jadi syahid. Ya. Qadarullah diselamatkan oleh Abu Bakar. Tapi tetap Bilal juga masuk surga dengan cara yang berbeda. Kalau Sumayyah dan Yasir masuk surganya karena dibunuh oleh Abu Jahal. Kalau Bilal sempat disiksa, tapi kemudian dia masuk surganya dengan kesolehannya. Mungkin Anda pernah dengar Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair itu seorang anak muda yang tampan dari kalangan bangsawan. Kemudian pandai berbicara, pandai bernegosiasi. Karena ibu bapaknya itu bangsawan. Ya. Kalau zaman sekarang mah menjabat sebagai menteri yang mengatur urusan politik. Itu nurun sama anaknya. Ya, nurun sama anaknya. Yaitu siapa? Anaknya yang tadi saya sebut? Mus'ab bin Umair. Mus'ab itu diam-diam dengar ada pengajian, ada perkumpulan kecil, ya, di sebuah rumah namanya Arqam bin Abil Arqam, yang suka disebut dengan Darul Arqam, karena Nabi SAW selama 3 tahun berdakwah sembunyi-sembunyi dulu. Sumayyah, siapa lagi? Yasir itu kan dibunuh ketika dakwah Nabi itu masih sembunyi-sembunyi, ya, Bilal gitu. Dan tempat belajarnya itu di satu rumah yang dimiliki oleh Arqam bin Abil Arqam, yang seringkali rumah itu diberi nama Darul Arqam. Ya. Nah, Mus'ab ini anak muda yang cerdas. Ya. Begitu dengar yang namanya Muhammad itu mengadu domba, namanya Muhammad itu gila, namanya Muhammad itu segala keburukan, tapi dia orang cerdas. Dia bilang, nggak mungkin secara logika orang seperti Muhammad yang disebut dengan Al-Amin, udah gitu pengusaha sukses, bisnisnya bagus, maju, terus dia gila. Mal mungkin. Diam-diam akhirnya ketemulah tempat pengajian Rasul dan para sahabat, yaitu Al-Arqam, Darul Arqam. Dan ternyata Mus'ab ini masuk Islam. Begitu masuk Islam, ya, begitu masuk Islam, Mus'ab yang tadinya itu gagah, selalu berpakaian mahal, sangat harum. Jadi pokoknya Mus'ab menjadi laki-laki yang pasti disukai oleh seluruh wanita Arab saat itu. Kenapa wanita Arab? Karena orang Indonesia belum ada saat itu. Gitu. Anda mah itu aja nggak bisa jawab. Kenapa wanita Arab? Oh, ya kenapa? Ya hanya ada bangsa Arab saat itu. Seluruh wanita mendambakan menjadi istrinya. Kebayang nggak? Anak bangsawan, pinter, cerdas, ya, tampan, selalu berpenampilan yang necis, bersih, ya, gitu. Wangi kan gitu. Tapi kemudian Mus'ab akhirnya diusir dari rumahnya. Bahkan sempat hijrah ke Habasyah. Pulang dari Habasyah itu Mus'ab bajunya ya compang-camping lah. Tak seperti yang biasanya. Sampai Nabi dan para sahabat melihatnya itu dengan berlinang air mata. Ya, tapi Mus'ab mah merasa pede merasa senang karena dia diusir, dia tidak dibiayai segala macam itu karena membela agama Allah. Sampai akhirnya Nabi memutuskan mengutus Mus'ab bin Umair ke Madinah. Jadi 1 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, Nabi itu mengirim sahabat namanya Mus'ab. Kenapa yang dipilih Mus'ab? Waktu itu ada yang mengatakan Mus'ab itu 19 tahun, ada yang mengatakan 23 tahun. Jadi usia yang sangat muda sekali, ya. Anak-anak kita mah 18 tahun teh masih main lang-layangan. Ini mah 19 tahun teh ulah diangkat oleh Nabi, Mus'ab, kamu ke sana, ke Madinah. Dakwah kamu di sana. Maka duta besar pertama Islam, duta Islam pertama yang dikirim oleh Nabi itu Mus'ab. Ya. Berangkat ke sana. Dan Anda perlu tahu, setahun Mus'ab di sana, seluruh rumah yang ada di Madinah ada orang Islamnya.
Dan Mus'ab ini sudah terbiasa bicara dengan bangsawan. Kenapa Nabi ngutus Mus'ab? Karena untuk ngomong dengan bangsawan itu, dia harus punya karakter bangsawan. Tuh bisa ngomong jeung bangsawan, mohon, mangga, terus kumaha gitu. Kabayang tuh ya, ada orang yang biasa-biasa ketemu dengan kepala suku. Apa kabar Anda? Bu, Mus'ab memang dia dari bangsawan. Jadi tahu bahasa tubuh bangsawan, ya, dan tahu karakter bangsawan. Apa? Selalu percaya diri, salaman, tep, gitu. Gini. Ya. Kebayang tuh. Makanya setiap kan gini, Madinah itu kan bersuku-suku. Jadi cara Mus'ab itu bukan dakwah ke orang-orang ecek-eceknya. Enggak. Mus'ab mah pinter. Suku X datangi kepala sukunya, ngobrol-ngobrol. Dia cerdas sekali. Oh, kepala suku merasa tertarik, dia masuk Islam. Apa yang terjadi? Si anggota sukuna masuk lagi ke suku ini, dia merasa tertarik. Satu yang masuk Islam, tapi si kepala suku itu kan seperti lokomotif, dia punya gerbong. Nah gitu, ya. Jadi memang Mus'ab cerdas, dipegangnya kepala sukunya, tak. Kebayang sama Anda, setahun semua rumah itu ada orang Islamnya. Ada yang bapaknya masuk Islam walaupun anaknya belum. Ada yang istrinya udah masuk Islam walaupun suaminya belum. Tapi setiap rumah yang ada di Madinah itu ada orang Islamnya. Itu hebatnya Mus'ab. Dan ketika perang Uhud, ya, perang Uhud itu perang kedua setelah perang Badar. Jadi Nabi Muhammad itu hijrah dari Makkah ke Madinah supaya menghindari konflik. Ya. Nabi berpikir udahlah hijrah ke Madinah mah nafsi, kamu orang Mekah dengan kehidupan kamu, kami di sini. Ternyata mereka tidak ridho. Akhirnya mereka mengirim tentara 1.000 orang kurang lebih menyerang Madinah. Terjadilah perang Badar. 150 km dari Masjid Nabawi sekarang ini. Ya. 150 kilo dari Masjid Nabawi, ya. Nah, jadi sebelum masuk ke pusat kota, itu ada yang namanya Badar, 150 kilo. Jadi jauh. Ya. Dan saat itu Nabi menang. Setahun kemudian, ya, orang-orang kafir Quraisy ngirim lagi tentara. Kurang lebih 3.000 orang. Dan ternyata terjadilah yang disebut dengan perang Uhud. Nah, di saat perang Uhud itulah, zaman dulu Pak, kalau berperang itu, siapa yang bisa menjatuhkan bendera itu kalah. Matak bendera teh dipegang oleh orang yang dianggap kuat. Ya. Kalau ini tentara, saya lihat paling kuat teh Ustadz Ihsan. Pegang. Cek Ustadz Ihsan teh, saya emang nggak kuat Pak Am. Siapa? Pangkon. Karena dia jawara Jawa Barat bidang persilatan. Gitu. Nah, Mus'ab itu ditunjuk, Mus'ab pegang bendera. Apa yang terjadi? Jadi musuh itu suka lihat di bendera dipegang ku siapa? Itu yang paling jagoan. Nah, jadi Mus'ab itu termasuk yang diserang dari berbagai arah, ya. Dan begitu serangan dahsyat sampai akhirnya tangan kanan Mus'ab itu putus, bendera itu diambil sama tangan kirinya. Masih melawan. Bendera itu tangan kiri Mus'ab ditebas lagi. Maka bendera itu dipegang dengan dua tangannya yang sudah putus. Ini. Ya. Terus akhirnya pundaknya ditombak. Begitu mau jatuh, udah berbagai tusukan itu ada di tubuh Mus'ab. Ali bin Abi Thalib mendekat dan merebut bendera itu, kemudian dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Singkat kata, kan ini kalau diceritakan panjang sekali, selesailah perang Uhud.
Anda perlu tahu perang Uhud itu awalnya dimenangkan oleh umat Islam. Ya, kata Nabi, wahai saudara-saudaraku, kalian berada di gunung ini, para pemanah, jangan sampai turun. Menang atau kalah, kamu nggak boleh turun. Karena pemanah itu enaknya dari jauh, dan pasukan yang paling hebat itu biasanya pasukan berkuda. Orang berkuda dipanah, set, set, kan gitu. Tapi kemudian mereka itu kocar-kacir, lalu gonimah, tahu gonimah? Harta pampasan dijatuhkan, ternyata itu juga ada strategi yang dipimpin oleh siapa? Khalid bin Walid. Anda perlu tahu Khalid bin Walid itu panglima Islam yang sangat hebat. Tapi awalnya dia panglima kafir. Jago dia mah kalau memimpin perang. Kata Khalid, udah, kita mundur. Kita rebut itu gunung. Yang gunung Uhud, yang Jabal Rumat itu. Ya kan gitu. Nah, lalu kata sahabatnya, kita udah menang. Jangan, kita nggak boleh turun dari sini. Tapi karena tidak menghiraukan itu, turun, dan akhirnya gunung itu kosong. Lalu Khalid bin Walid memutar, dan akhirnya memutar balik, seolah lari tapi sebenarnya muter, dan akhirnya gunung itu dikuasai. Apa yang terjadi? Tempat strategis itu dikuasai, maka di babak kedua itulah umat Islam mengalami kekalahan. Ya gitu. Dan saat itulah ada 70 sahabat yang syahid. Di antaranya adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, yang dadanya dibuka, ya, diambil jantungnya oleh Hindun, dikunyah, saking bencinya Hindun kepada Hamzah, ya. Dan Hamzah itu ditombak oleh seorang ahli tombak namanya Wahsy, terlatih dia, ya. Pokoknya kata Hindun, Wahsy, kalau kamu bisa membunuh Hamzah, kamu merdeka. Ya, wah, jadi Wahsy mah fokus ke Hamzah. Hamzah itu orang yang sangat pandai bela diri, ya. Dan akhirnya beliau dari belakang ditombak. Begitu sudah terjatuh, berbagai tusukan ada, datang siapa? Membelah, punya, gitu. Mus'ab juga menjadi syahid di saat itulah, ya. Nabi menangis, lihat Hamzah menangis, lihat Mus'ab menangis. Kenapa? Karena kalau ditutup kepalanya, kakinya terlihat. Kalau ditutup kakinya, kepalanya terlihat. Lalu Nabi mengatakan, Mus'ab, kamu tadinya orang berada. Mus'ab, seolah Nabi bicara, kamu anak bangsawan, kamu orang yang selalu berpakaian bagus, ya. Tapi kamu sekarang bahagia. Kamu berada di dalam surga Allah yang lebih membahagiakan kamu di dunia. Kenapa Mus'ab jadi berani meninggalkan kemewahan segala macam? Itu karena iman. Jadi iman tuh dahsyat teman-teman sekalian. Nah ini yang membuat saya terkagum-kagum. Kenapa ibu-ibu, bapak-bapak pada datang ke sini? Ya, karena iman. Sekalipun kan hari ini mah tidak ada pembagian jagung. Dah memang lin rezeki nanya, iya mante teka bagian. Iya mante. Ayeuna moal ayeuna teh. Nah, engke nunggu panen. Bapak Ibu teman-teman sekalian, jadi saya yakin Anda datang ke sini karena sebuah iman, karena keberanian. Dah kalau nggak pakai iman mah nggak bisa tuh Pak. Ya, saya tahu di antara Anda tuh ada yang pergi ba'da subuh, ada kan? Ada ba'da subuh. Ya. Jam genep geus nagog di tukang itu, geber-geber, kakara dihurungkan tukang ketan lagi, senagog atuh. Jangan bantuan iya ngehurungkan apa datu canaraya dan datang kan gitu. Bukan belum matang, baru dinyalain kompornya juga. Terus Anda nggak kapok, kenapa? Itu iman. Iman itu akan melahirkan keberanian. Pak Bu, kalau saya cerita ya to Z tentang perjuangan orang-orang yang membela kebenaran itu nggak habis-habisnya, lembaran-lembaran. Dan omongan tuh nggak ada habis-habisnya. Itu dahsyatnya kekuatan iman. Nah, Bapak Ibu, ya,
Kalau orang itu punya iman, maka dia akan ada ketenangan dan rasa aman. Nah, Ustadz Ihsan, tolong dilihat Al-An'am ayat 82. Kita akan baca bersama-sama Ibu Bapak sekalian. Kita akan awali dengan isti'adah terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Shadaqallahul azim. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang beriman yang bagaimana? Walam yalbasu imanahum bidzulmin. Dan mereka tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Maksud iman mereka tidak dicampur adukan tuh imannya itu benar-benar murni, bersih, fokus. Karena iman kita itu kadang tercemar, teman-teman sekalian. Ya, tercemar. Makanya kudu bersih iman kita tuh. Makanya pengejawantahan perwujudan dari iman yang kokoh itu ikhlas. Ikhlas itu kan artinya bersih, suci. Ya. Kalau ibu melaksanakan kewajiban sebagai istri atas dasar iman, maka Anda akan sampai titik ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas, maka pujian tidak membuat Anda lupa diri, hinaan tidak membuat Anda berhenti. Saya ulangi ya. Kalau ibu melaksanakan kewajiban sebagai istri, misalnya memasak, ngistrika, pokoknya kewajiban istri aja. Atas dasar iman, maka Anda sampai titik ikhlas. Anda tidak butuh apapun. Dipuji, alhamdulillah seneng. Tidak dipuji, nggak akan menggerutu. Ya sudah Anda lakukan. Urang manya masak ku urang, ngepel ku urang, istrika ku urang. Salaki urang manya sugan bilang, mah capeknya enggak. Tak pernah. Ya apa sih susahnya ngomong cuma gini, basa-basi, mah capeknya mah. Enggak ada suami aku. Ya. Suami aku mah orangnya enggak peka. Tah Bu, berarti apa yang ibu lakukan di rumah tangga sudah titik ikhlas belum? Nah, belum. Saya mah enggak nuduh ya, Ustadz Ihsan ya. Mengapa? Jujur. Nah Bu, ibu kalau sampai gini, ibu mahnya dipuji, dihargai ku suami, ya sebagai manusia seneng lah. Nggak apa-apa. Mah, makasih ya, makanannya enak. Ya ada seneng, merasa dihargai. Ya. Mah, pasti capek deh dari pagi sampai sore sampai malam nih ngurus anak-anak. Ya. Aku yakinlah hanya Allah yang bisa membalas kebaikan mama. Ya sebagai manusia kan seneng digituin. Nah, tapi pas nggak ngomong gitu, jangan ngeluh. Apalagi suami pulang, anak Anda kan masih kecil-kecil, berantakan. Padahal Anda tuh udah beberes. Anak masih kecil makan beberes di ruang tengah, budak teh pindah ke kasur. Ya, kasur diberesan, pindah ke ruang tengah. Ruang tengah diberesan ke ruang tamu. Masalahnya eta rumah teh jelas ruang tamu jeung ruang tengah. Disitulah ruang tamunya, disitulah ruang tengahnya, disitulah kamar tidurnya, dan disitulah dapurnya. Itu lebih riut lagi. Suami teh balik ngomongnya cuma satu kata, tapi ya Allah, ya balik tinggi nih, nih berantakan. Nggak pakai, ngapain aja nggak? Mah, nih berantakan. Mendidih, menggelegak. Kenapa? Dah ibu teh dari suami pergi sampai pulang teh can istirahat. Tapi suami teh ngomongnya cuma bilang gini, nih Pak Balatakia tuh, nanwe di imah, Bu,
Tapi kalau Anda sampai titik ikhlas, nggak dikomentari sama Anda. Anda katakan, Allah Maha tahu segala perjuangan saya. Nah, hari Anda mah teh gitu. Yuh ayah dari mulai begini, mulai emang begitu ayah pulang, ayah mama dia Bu, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan syirik, maksudnya tidak dengan menggerutu, mengeluh, pamer, enggak gitu. Ya. Ayo istri nu beberes foto, beberes foto, beberes foto. Nah, begitu suami teh gini, hari di rumah mama dia meni berantakan ngapain aja? Sudah mama WA. Nah, iya jam 8:30 tah iya. Jam 12:16 tah iya. Nah, iya. Jadi papa bilang apa? Kapan beberes? Lihat ayah HP-nya buka. Itulah pernah ngan dihancurkeun deui. Nah, Bu, kalau Anda melakukan itu ikhlas enggak? Ikhlas. Supaya suami itu belajar menghargai. Ada saat Anda teh kudu ngadidik salaki. Kasihan kan dia jadi nyakitin orang. Ada saat ya makasih ayah, tapi sebenarnya mama teh udah ngerjain ini. Sok lihat WA mama WA. Kan hari Anda mah mun WA teh ku salaki teh tara dibaca. Suami Anda teh tahu ayah si mama tara. Tangke geus sore gitu ya gitu. Ih aku sibuk. Padahal mah tiap asup ge ayah ngan hoream maca. Halo? Udah masuk ke WA Anda teh, ayah kan ada tulisan teh, mami, Ari Ica buka, Ella buka, gitu ya, Lisa buka, Yuyun buka, ya, Wahyu buka, Mama lewat. Begitu udah sore udah nyampe rumah, Ari ayah enggak lihat tuh ya mama. Oh ayah teh baru buka HP, cek saha baru pak. Oh mama teh WA. Padahal mah dilewat. Pak, yang saya ceritakan mitos apa fakta? Terima kasih. Nah, jadi ayeuna mah enggak boleh suudon ke suami, emang teu dibuka. Emang tadi buka. Karena barusan juga sudah ada pengakuan dengan keikhlasannya. Nah, jadi ibu bapak, orang yang beriman dan tidak mencampur adukan imannya dengan kemusyrikan, ya, maksudnya dengan dosa dan maksiat. Ulaika lahumul amnu. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan rasa aman. Tuh Bu, rasa aman tuh gini. Ya, bapak pergi pagi, pulang sore, pulang malam, nggak dihargai oleh istri, tetap aman, Pak. Kenapa? Aku mah melakukan ini teh karena Allah. Aku punya amanah untuk menafkahi anak dan istri. Istri tidak menghargai, tetap tenang, aman. Ada rasa aman gitu loh, ya, ada rasa aman. Ustadz Ihsan ngajar, Qadarullah muridnya teh Barodo. Tentu bukan di sini, di tempat lain. Kan Ustadz Ihsan banyak sekali murid-muridnya kan. Ada di dia makan palinter Ustadz. Palinter. Ya. Itu sing yakin atau palinter gitu. Palinter kan Ustadz? Palinter. Nah. Saya lihat jawabnya rada ragu dia. Ada grup Ustadz Ihsan, Barodo semuanya. Ya. Ustadz ngajarkan salah deh, ngajarkan salah deh. Karena dasarnya hati yang ikhlas, ya, tetap ya tenang. Sugan kemudian pulang ke rumah teh marah-marah ke istrina. Kenapa ayah teh marah-marah? Barodo tah jelema. Kenapa? Karena apa? Ikhlas, menerima kenyataan,
memang murid mah aya nu pinter, aya nu setengah pinter, aya nu bodoh, aya nu super bodoh. Jadi kumaha? Terima takdir Allah. Gitu. Apa yang terjadi? Aman, rasa tenang. Gitu. Bapak pulang pergi pagi, pulang sore, kadang malam, kadang lembur, ya. Pas hari Bapak gajiannya awal bulan, akhir bulan. Oh, awal bulan. Awal bulan tanggal 1 ya, Mah. Udah masuk ke rekening, udah, ya. Ayah? Nah, sakit. Kan ayah teh lembur. Iya, tapi mah ngan sakit tuh. Capek-capek. Pak, Bapak teh tenang, tidak ditanggapi. Kenapa? Rasa aman. Kata Bapak katakan, aku mah sudah melakukan yang terbaik untuk istriku. Memang dari kantor tuh dihargainya tenaga kita segitu. Ya itu ge udah alhamdulillah lah. Tiap bulan masih bisa ngasih sama istri. Ada kecewa Pak, karena istri Anda tidak menghargai. Ya sebagai manusia tentu ada rasa tidak enak. Tapi cepat Bapak katakan, aku melakukan ini semata-mata karena Allah melaksanakan kewajiban. Sebagai suami dan istri dan anak itu adalah amanah. Itu rasa aman. Ya. Memang ini teh kalau dibaca gampang, dilakukan teh hese tahu. Tok ya. Nantak. Sekarang mah nggak usah banyak menggerutu lagi. Terima saja. Ya. Mun kurang ya obrolkeun gitu. Ya. Kalau Anda capek, perlu bantuan suami, boleh dong ayah. Nanti kalau hari Minggu bantuin mamah ya. Mamah teh mau nyuci ya spray. Mamah teh tenaganya kalau spray teh susah sama ayahnya. Ngobrol we deh gitu. Ya. Ya. Laundry aja mah artosna mana? Tak eta papah ge bingung. Gaya salah kita. Hah? Nyuci spray balik ya laundry batu artosnya kudu mayar balik kudu mayar. Jadi iman itu kalau sampai titik yang dahsyat bisa membawa kita ada ketenangan ya. Kayak begini Bu, kalau orang divonis sakit, sebut sajalah sakit yang dahsyat, divonis sakit kanker, kan sakit berat, ya, menyakitkan enggak? Menyakitkan. Hari sakit kanker sakit, butuh nahan rasa sakit, butuh pengobatan yang lama, butuh biaya. Ya. Itu membuat orang menderita enggak? Tapi Bu, kalau Ibu katakan, ya Allah, semoga ini jadi penggugur bagi kesalahan saya. Kalaupun saya harus mati dengan penyakit ini, semoga saya ini syahid, husnul khotimah. Saya terima segala ujian yang Engkau berikan pada saya. Sakitnya hilang? Enggak hilang dong, hilang kumaha. Henteu dia hilang. Moal hilang. Tapi Anda lebih tenang menerima. Makanya ayat ini teh enak diomongin. Enak diomongin Pak, tapi pelaksanaannya itu benar-benar kudu dirasakan betul. Tapi kan ibu bapak mah orang-orang yang imannya udah kokoh. Maka ketenangan itu akan ada. Bukan hanya rasa aman, wahum muhtadun, dan mereka mendapat petunjuk. Nah Ibu, karena iman itu menjadi sumber ketenangan, iman itu menjadi sumber keberanian, kita harus paham karakter iman. Iman itu ada karakternya. Pertama, karakter iman teh butuh perawatan. Yang pertama apa? Membutuhkan karakter iman itu membutuhkan perawatan. Ya. Kenapa? Karena di dalam surat Ibrahim ayat 24-25, Ustaz Ihsan, iman itu diumpamakan seperti tanaman. Ibu, Bapak, kalau Anda punya tanaman ingin berbuah dengan bagus,
ingin subur harus di apa? Dirawat, disiram, dipupuk, dikendalikan hamanya, ya. Harus kena sinar matahari secukupnya sesuai dengan jenis tanaman. Ada tanaman yang harus kena sinar matahari 100%, ada yang cukup 20% saja, ada yang harus disiram tiap hari, ada juga yang disiramnya cukup seminggu sekali. Beda-beda tanaman itu. Tapi kita sepakat bahwa pohon yang bagus kalau ingin berbuah, kalau ingin rindang, ya harus dirawat. Nah, itu yang dijelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 24-25. Kita awali Bapak Ibu sekalian dengan membaca isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa faruha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Shadaqallahul azim. Ibu bapak, coba perhatikan. Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan? Jadi ayat ini bicara apa? Perumpamaan. Perumpamaan apa? Kalimat yang baik. Maksud kalimat yang baik itu iman yang kokoh. Kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Akarnya kuat menghunjam ke bumi, cabangnya, rantingnya menjulang ke langit, rimbun. Jadi di sini digambarkan iman yang kokoh itu seperti pohon yang akarnya menghunjam ke bumi, daun rantingnya rimbun, ya. Bukan hanya rimbun, tu'ti ukulaha kullahinim bi'izni rabbiha. Pohon itu menghasilkan buah setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Allah membuat perumpamaan itu. Perumpamaan apa? Iman yang diumpamakan seperti pohon yang kokoh untuk manusia agar mereka selalu ingat. Nah, Bu, jadi Bapak Ibu kesini ngapain? Merawat iman. Jadi iman itu harus dirawat dengan nasihat, dipupuk dengan nasihat, dipupuk dengan contoh keteladanan, ya. Iman mah kudu dirawat seperti halnya pohon. Nah, pohon yang dirawat itu akarnya kuat, daun rantingnya rimbun, memberikan buah. Coba kalau di tengah panas terik matahari, ya, Anda berteduh di bawah pohon yang rindang, sudah gitu teh berbuah, nyaman nggak? Nyaman mana dengan berteduh di bawah kanopi? Anda di tengah panas, nyaman mana? Di bawah kanopi berteduh itu atau di bawah pohon yang rindang? Di pohon yang rindang. Kalau diumpamakan, ibu ini seperti pohon yang rindang atau kanopi? Tergantung suasana. Suami Anda tuh kalau mendekat ke ibu, apakah ibu ini seperti pohon yang rindang atau seperti kanopi? Cek bapak-bapak kanopi, cek ibu-ibu pohon rindang. Tah Bu, ada istri yang jadi pohon rindang untuk anak dan suaminya. Jadi suaminya itu udah lelah di kantor, seperti di tengah panas terik matahari, begitu pulang ke rumah, adem. Karena memang istrinya itu seperti pohon rindang, memberikan oksigen dan memberikan buah. Yang kasihan itu
Bapak di rumah geus capek, di kantor geus capek, balik ka imah teh seperti di tengah kanopi anu panas. Ya. Haus dan ngelekeb saudara-saudara sekalian. Maka berjuanglah Pak, kita sebagai suami jadi pohon yang rindang untuk anak dan istri kita. Berjuanglah Bu, jadi istri yang seperti pohon rindang dan berbuah untuk anak-anak dan suaminya. Jelas? Insya Allah. Ya. Yang kedua, yang namanya iman itu kudu disadari mengalami pasang surut. Pasang surut itu apa? Naik turun. Fluktuatif. Jadi ciri iman mah kudu dirawat. Yang kedua, disadari iman itu memang naik turun, pasang surut. Ya. Bisa dilihat di surat An-Nisa ayat 137. Kita buka atau kita baca bersama surat An-Nisa surat keempat ayat 137 ya. Kita awali kembali Bapak Ibu sekalian dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina amanu tsumma kafaru tsumma amanu tsumma kafaru tsumma zdadu kufran lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Shadaqallahul azim. Ini gambaran yang dahsyat. Iman dan kekufuran itu selalu bersebelahan. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Udah iman teh, tsumma kafaru, kufur. Iman, kufur. Tsumma amanu, iman lagi naik lagi. Tsumma kafaru, kufur lagi. Anda lihat, iman, kufur, iman, kufur. Nah yang mengerikan adalah tsumma zdadu kufro. Begitu iman kita turun, bertambah. Jadi bukan naik lagi, turun lagi. Liyaghfirallahu lam yakunillahu liyaghfira lahum wala liyahdiyahum sabila. Maka Allah tidak akan mengampuni dan tidak pula akan menunjukkan jalan yang lurus kepada mereka. Nah Bu, ini memang bicara tentang kekufuran dan keimanan. Jadi hati-hati, ada saat kita ini naik. Ada saat jatuh sampai dia kufur. Bu, Pak, kalau yang namanya kufur itu ada kufur i'tiqadi, teh murtad. Ada lagi kufur amali. Kalau kufur amali mah dia melakukan perbuatan seperti orang yang kufur. Contoh, kalau orang kafir sholat enggak? Kalau orang Islam tidak sholat itu kufur amali. Paham ya? Kalau orang kafir yang i'tiqadi, kufur, orang non muslim, dia tidak puasa, ya kufur tah. Kalau orang Islam tidak puasa, itu kufur amali. Nah, orang yang beriman kufur, melakukan dosa, iman lagi, kufur lagi, yang mengerikan pas kufur teh tidak naik lagi, sumazdadu kufron, terus nyungsep. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan su'ul khotimah dan Allah tidak akan mengampuninya. Nauzubillah. Jadi Bu, Pak, kita kesini ngapain? Merawat iman supaya apa? Supaya fluktuasinya naik. Jadi gini Bu, iman boleh turun nggak Pak? Mungkin turun. Tapi abis turun naiknya kudu lebih tinggi. Jadi gini, turun 2 naik 4. Turun 3 naik 6. Turun 4 naik 8. Maka secara umum dia akan naik. Paham ya?
naik 1, naik 2, turun 1. Turun 1 teh naik 3. Turun 2. Tina 2 naik 4, turun 1. Nah, jadi gimana? Naik. Tapi ada itu namanya fluktuatif progresif. Ongkoh naik turun tapi naik. Itu fluktuatif Yang bahaya itu fluktuatif degradatif, ya. Naik iman T7, turun 16. Ucus gitu kan. Wis, us. Iman ker naik tahajud, ya. Langsung sahur puasa Senin, langsung subuh, ya. Gitu. Wah, gitu. Seminggu kemudian subuh ente, lohor ente, isya ente, tah. Eta mah naik 5 turun 10. Naik 3 turun 8. Nah, kita buat nih, ya. Naik 2 turun 3. Naik 4 turun 8. Naik 7 turun 16. Maka naik turun tapi itu namanya fluktuatif degradatif. Ameh teh liar mah turun begitulah. Turun jeung naik nih. Naon apa? Ya, teuing da garasi gitu. Jadi naik turun. Nah, jadi turun itu boleh, Pak. Tapi jangan sampai turun terus meluncur turun rem, naik lagi. Gitu, ya. Naik lagi. Naiknya itu kudu lebih tinggi daripada turunnya. Artinya apa? Emang manusiawi. Nggak ada, Bu, iman ibu yang dari mulai balita terus wah, nepi kan ini kieu we terus. Nabi tidak gitu, ada saat turun naik. Kata Nabi, al imanu yazid wa yankus. Bahkan ada hadis mengatakan inna likulli syai'in syirrah. Kalau kamu sedang semangat, itu ada masa malas. Ya. Dan ketika ada malas, itu juga semangat. Jadi pasti begitu, ya. Ini Ustaz. Kebayang nggak? Suatu yang Anda suka saja ada bosannya, ya. Saya misalnya seneng batagor. Tapi kalau terus-terusan batagor mah, pagi batagor, siang batagor, malam batagor, boro-boro ningali batagor, ningali si Mang Nawe lieur. Leng, kunaon? Teu ningali tukang batagor meni asal lihat gitu. Bu, pernah nggak lihat suami teh leng lieur? Pernah? Oh enggak, alhamdulillah. Tak Ustadz Ihsan, itulah hebatnya ibu-ibu di sini. Hari ini ngali tukang batagor makan lenang. Padahal mereka itu ngadepin suaminya kan itu juga. Pagi Edi, siang Edi, malam Edi. Ya geus 12 tahun suka ningali Edi teh leng lieur henteu kan. Ya, nah, jadi maksud saya manusia mah ada bosan. Ya. Sekalipun Anda menyukai suatu makanan tuh benar-benar Anda suka, tapi ada titik bosan. Kata Nabi, innalikulli syai'in syirrah. Segala sesuatu itu ada pasang, ada surut. Ada pasang, ada surut. Nah, walikulli syirratin fatrah. Dan ketika surut, kamu harus berjuang melawannya. Jadi gini, Bu, saya tak asa males tahajud teh ya. Kudu dilawan. Wudu, sholat. Jadi jangan ini asa males tahajud teh nyalah atuh Senin mah libur weh. Nah, ya. Itu namanya malas terus diikuti. Misalnya gini, aduh saya teh kenapa ya malam ini teh tahajud ada asa males pisan. Nah, kata Nabi, kalau kamu malas, saddada wa qoroba farju. Sok kamu lawan, kamu akan menang. Lawan, jadi gini, aduh tahajudnya ini asa males, lawannya lah, wudu, sholat, gitu. Hari Anda mah asa males, kawe isuk deui nanti aja besok lagi. Nah itu yang kemudian akan membuat kita katanya turun.
Jadi manusia begitu Bu, kalau naik turun, begitu turun Anda biarkan, percaya ke saya, bukan energi berlimpah tapi energi turun. Itu dalam hal apa? Apapun, percaya ke saya. Ya. Nah, yang ketiga, iman itu memiliki tingkatan. Jadi satu, ini kita lagi bicara karakter iman. Pertama, iman itu membutuhkan perawatan. Yang kedua, iman itu naik turun. Begitu turun kita lawan, jangan biarkan, akan ngedrop. Yang ketiga, memiliki nih semua orang yang ada di sini tingkatan imannya beda-beda. Ya, beda-beda Bu. Nah ini dijelaskan di surat Fatir ayat 32. Baik ibu bapak sekalian, kita akan awali kembali dengan isti'adzah terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah dzalika huwal fadlul kabir sadaqallahul azim. Sahabat percikan iman, Allah turunkan Al-Quran kepada kita semua melalui Nabi SAW. Nah, ketika Quran itu diajarkan oleh Nabi kepada kita, ada yang kadar imannya itu zolimul li nafsi. Zolimul li nafsi itu apa? Melanggar. Ya, menzolimi diri, melanggar. Ada juga muktasid, imannya itu dia melaksanakan yang pertengahan, yang wajib-wajibnya saja. Ada orang yang tidak sholat, tidak puasa, itu menzolimi diri. Ada yang imannya itu dia sholat, dia puasa, tapi yang wajib-wajibnya saja. Sholat yang wajibnya saja, puasa yang wajibnya saja. Ya, kata istrinya teh, ayah, sholatnya mending gak pernah rawatib. Alhamdulillah, sholat temen ayah mah, nu sholat. Nah, jadi dia mah, jadi ukuran teh nu bara rutut. Ya, nu bara rutut ukuran teh. Ya. Ayah. Si ayah mah nih tara maca Quran. Sakieu ge ayah mah tara maca Quran tapi sok sholat. Temen ayah mahnya tara sholat, tara maca Quran. Ayah mah masih mending sok sholat. Jadi ada orang yang ibadahnya itu cuma yang wajib-wajib. Itu namanya muktasid. Nah kalau ibu bapak mah ini level iman tertinggi. Sabiqum bil khairati biiznillah. Mereka berlomba dalam kebaikan. Jadi selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Tuh teman-teman nggak akan datang ke sini kalau Anda bukan tipe yang sabiqum bil khairat. Ya. Udah gitu dapat parkir nanti di ujung jabon di itu. Ujung jabon di itu. Ngiclik ka dia tah. Ya, jalan ke sini kan gitu. Sini ya salah dia kenapa terlambat? Bener tuh. Ya. Kalau pengen parkirnya di depan-depan sini jam genep dong. Ya. 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 Kenapa saya selalu di tempat yang enakan? Awal datangnya. Tempat parkir saya teh kosong ge, teu aya nu wanian ngeusi. Itu yang saya ngerti. Nah, cek saya teh, naon jauh-jauh gitu, ada tempat saya kosong. Jadi nu wanian tah. Habis sama satpam gini, Pak, jangan di situ Pak. Tapi saya yakin teman-teman di sini orang yang sabiqum bil khairat, berlomba gitu Bu. Jadi ada orang yang kalau misalnya diajak pada kebaikan emang senang. Teteh nanti hari Jumat ada pengajian di RW Tilu. Insya Allah tabu sabara teh, tabu salapan. Insya Allah saya datang. Bener datang. Itu sabiqum bil khairat. Teteh, ibu nanti sekalian ke masjid bawa ya kerudung yang masih layak pakai, tapi udah nggak pernah dipakai. Kita akan sedekahkan di Jumat berkah. Ibu teh malam-malam teh beberes siap-siap. Oh iya masih saya baru dipakai sekali 2 kali langsung dibawa gitu. Nah itu namanya sabiqum bil khairat. Kalau muktasid mah gini,
teteh pangaosan mangga ti payun. Insya Allah. Ya. Sumping kumaha Allah. Jadi nyalakan Allah. Menurut Anda ada yang gitu? Ada. Ibu-ibu pengajiannya insya Allah. Pas disamper tanya, Bu mau sekarang ti payun. Pas Anda balik teh, atosan deui. Masalahnya itu teh tiap minggu gitu. Itu menurut Anda dolimul nafsih, muktasid, apa sabiqum bil khairat? Dolimul nafsih nu kitu mah. Kan tara datang atuh. Kalau muktasid mah datang tapi pilih-pilih ustad. Muktasid tah. Nah. Jadi nu milih-milih ustad eta muktasid imana teh datar. Standar. Tapi ustad sahapun datang custa eta. Siapa yang ceramahnya Ustad Ihsan datang. Wah gitu. Siapa yang ceramahnya itu Ustadz sahanya ada Ustadz Wawan gitu. Da orang mah yang Ustadz Ihsan teh datang tah. Hati-hati. Haji. Hati-hati. Nu milih-milih penceramah eta teh muktasid, saudara. Muktasid. Tapi siapapun yang ceramahnya selalu datang, sabiqum bil khairat, dia take off, cus. Ya. Nu teu datang, dolimul li nafsih, nyungsep iman. Jadi Ustaz Ihsan, kita akan berangkat haji nanti, kita akan lihat siapa yang muktasid, siapa yang sabiqum bil khairat. Teman-teman nggak usah nge-WA ke saya. Di sini terpasang kamera di atas itu. Saya itu bisa lihat dari Saudi Arabia. Bu, saya bisa lihat langsung masuk ke monitor yang ada di belakang. Bahkan saya bisa lihat di wilayah yang dagang, di wilayah ini, di atas tuh. Sebenarnya saya bisa lihat Anda di sana. Ya, mata tahu mana nusok gawe teh makan dorok-dok. eta timimiti pembicara awal. Ya, asal tahu di belakang ini tuh monitor. Dan itu bisa diakses oleh orang-orang tertentu walaupun di belahan bumi manapun. Nah, saya dan Ustadz Ihsan mohon doa, insya Allah pertengahan Juni kita berangkat. Tapi jangan dikira kita tidak bisa melihat saudara-saudara melalui monitor lewat apa nih kia kete Kang Ihsan kabeh muktasid euy. Kabeh muktasid. Kenapa? Nu tengah kosong gitu. Nah, tapi mudah-mudahan Kang Ihsan sabiqum bil khairat. Tinggal lihat. Mari kita buktikan nanti. Ya. Oke, jadi iman itu butuh perawatan. Iman itu mengalami fluktuatif, pasang surut, dan iman itu ada tingkatan-tingkatannya. Insya Allah minggu depan akan kita lanjutkan. Ya, kita akan bahas tentang realisasi iman. Ya. Itu saja ibu bapak yang bisa kita bahas. Semoga Allah memberkahi kita. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.